Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nama saya Najwa Ramadhani, NIM 533. saya Febiala Melsandi, NIM 547. Dan saya Delviana Santoso dengan NIM 525. Ada satu lagi kelompok kami, yaitu Griselda Tinora. Kami akan mempresentasikan materi yang bertema mazhab hikmah dalam pandangan hidup Islam. Yang pertama adalah mengenal falsafah hikmah. Falsafah hikmah adalah suatu ilmu dari segala ilmu, suatu sikap berpikir secara benar, dan suatu kerinduan akan pencarian hakikat penciptaan di muka bumi. Ilmuwan yang dikenal karena kepakarannya dalam filsafat alam dan sains diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Ibnu Majah. Mereka ini tokoh iman sekaligus unggul dalam ilmunya. Memiliki kemampuan multibahasa dan melahirkan puluhan karya penting yang mempengaruhi wajah peradaban barat hari ini. Konsep falsafah hikmah di sini pada dasarnya berangkat dari nalar Burhani. Dijelaskan bahwa Burhani adalah nalar, berpikir yang cenderung kepada rasionalitas dan menekankan pada demonstrasi kebenaran dibandingkan sekedar tekstualitas ayat dan dialektika retoris, dikembangkan oleh Abid Al-Jabiri. Formulasi Jabiri baru mencapai wilayah epistemologi yang tidak dapat dengan mudah diartikulasikan kepada konsep-konsep lain yang bersifat lebih praktis seperti pendidikan, hukum, dan sains, karena konsep jembatan yang menghubungkan Jabirin dengan realita kini. Yang kedua, ada ontologi aksiologi hikmah. Dalam pandangan falsafah hikmah, dunia dipahami sebagai akumulasi gerakan-gerakan, baik gerakan matahari, bumi, maupun bulan, yang berotasi dan berevolusi satu sama lain berdasarkan lintasannya. Pandangan alam, worldview, merupakan prasyarat paling awal sebelum Muslim dapat bekerja lebih jauh untuk memproduksi ilmu pengetahuan. Penjelasannya, gerakan yang ada di dunia pasti suatu ujung, disebabkan oleh suatu hal yang menggerakkan, namun tidak digerakkan oleh sesuatu yang lain kecuali dirinya. Nilai aksiologi dari penelitian seorang dengan worldview hikmah adalah suatu ibadah. Yang ketiga, ada epistemologi hikmah. Berbicara sumber ilmu pengetahuan, falsafah hikmah sama sekali tidak menegasikan wahyu dan hadis. Tuhan sendiri mengatakan agar kita secara seksama memikirkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ini dari surah Al-Wasyiyah ayat 17 sampai 21. Kemudian juga dapat dipahami bahwa manusia diciptakan unggul dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Dari keunggulan itulah manusia diberi amanah sebagai khalifah karena akalnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anugerah. Maka dimanfaatkan semaksimal mungkin potensi akalnya dalam memahami keseluruhan ayat-ayat Tuhan. Maka dalam kerangka hikmah, seorang muslim didorong agar memiliki kemampuan nalar untuk memeriksa dengan teliti semua sumber ilmu, wahyu, indera, atau intuisi agar menghasilkan produk berpikir yang valid. Dan yang keempat, ada implikasi pedagogis falsafah hikmah. Muslim ideal awal adalah mereka yang memiliki penguasaan sejumlah bahasa asing. Bahasa menjadi pintu untuk memasuki gagasan semua intelektual. Kemampuan ini penting karena dapat memastikan kesanggupan seorang muslim untuk memiliki literatur berkualitas. Semesta dan rahasia di baliknya menuntut muslim untuk serakah dalam belajar. Jangan pernah merasa kenyang atau cukup ilmu. Kemampuan terakhir yang harus dimiliki adalah logika. Dengan logika yang tepat, seorang muslim akan terbiasa dalam menyusun kesimpulan berdasarkan argumen dan bukti yang memadai. Dalam pendidikan,
Muslim harus didorong untuk mahir banyak bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Mandarin. Pendekatan belajar itulah yang harus memberi ruang atau kesempatan untuk seorang manusia menanggung sendiri proses berpikirnya. Keyakinan kepada alam setelah kematian. Kematian adalah satu misteri terbesar yang masing-masing agama memiliki jawabannya. Beberapa meyakini manusia akan mengalami reinkarnasi dan berubah ke dalam sosok hidup yang baru. Sementara sebagian yang lain mempercayai adanya alam berikutnya di mana segala tindakan manusia diadili. Alam pengadilan itu dapat disebut dengan ma'ad. Ma'ad sendiri merupakan konsep agama dan fakta yang secara yakin pasti akan dijumpai seseorang hamba Allah di masa depan. Nomor 1, ma'ad bagi makna dan pandangan hidup. Para ulama filsafat muslim menyepakati bahwa hari ma'ad begitu penting bagi seorang muslim. Keyakinan bahwa ada perhitungan, pembalasan, dan keabadian akan membuat seorang memiliki sifat keberagaman yang lebih taat. Sejak dulu, sebetulnya orang kafir dan agnostik juga banyak yang mengakui adanya Tuhan. Namun karena tidak yakin pada hari ma'ad, maka mereka mengakui adanya Tuhan. Namun karena tidak yakin pada hari ma'ad, maka mereka memiliki sikap atau makna hidup yang berbeda. Penting keyakinan pada hari ma'ad juga menentukan bagaimana pandangan hidup seorang. Mereka juga menganut materialisme dan mengabaikan hari ma'ad. Akan hak pendidikan, hak politik, dan hak hidup. Adapun para muslim yang sejati akan memprioritaskan hak beragama atau hak beribadah dalam memperhatikan nilai agamanya sebagai hak asasi yang paling tinggi. Baik, yang kedua ada justifikasi pertama, yaitu Tuhan itu ada. Kita berargumen mengenai ada tidaknya ma'ad adalah suatu dimensi ruang dan waktu yang diciptakan. Maka mustahil menuju penilaian mengenai yang dicipta atau ma'ad itu. Penilaian mengenai kewujudan Tuhan itu penting. Ma'ad sendiri bukan objek yang bisa diletakkan di atas Microsoft atau ditujukan di satu titik atau manapun di sebuah atlas. Ada saja itu para etnis merupakan kaum penolak ma'ad. Bagi mereka, Tuhan itu sendiri tidak ada. Bagi ateis yang jelas dan nyata, hanyalah yang bisa diindra dan berada di dunia kehidupan. 3. Justifikasi kedua, penciptaan memiliki tujuan. Premis kedua dasar pembuktian ma'ad adalah bahwa setiap penciptaan memiliki tujuan, tidak menciptakan segala sesuatu tanpa perencanaan ke depan yang matang dan berakhir mubazir seperti manusia diciptakan. Karenanya, penolakan ma'ad adalah kelompok yang menganggap bahwa penciptaan alam atau realitas bersifat acak, kemudian terjadi begitu saja tanpa suatu grand. Manusia, hewan, dan tumbuhan terlempar begitu saja. Nomor 4, justifikasi ketiga, sifat-sifat niscaya dan mustahil Tuhan. Terakhir, menerima ma'ad hanya bisa dilakukan jika memahami pula sifat-sifat niscaya dan mustahil pada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Ia adalah zat yang mandiri, tunggal, dan imateri, dan melampaui segala dimensi. Adapun sifat-sifat yang pasti berlaku padanya adalah lebih sempurna dibanding setiap akibat maupun mengadakan dan dari ketiadaan tanpa berkurang zatnya, dan adanya akibat bergantung kepada pemeliharaan oleh zat Tuhan. Kesempurnaan Tuhan dalam hari akhir sebelumnya telah dikaji signifikasi dan justifikasi awal bagi argumentasi eksistensi ma'ad. Selanjutnya, melalui tulisan ini akan dijabarkan dua argumentasi rasional ma'ad yang berkisar pada kebijaksanaan dan keadilan ilahi. Adapun kebijakan dan keadilan itu adalah manifestasi dari sifat Tuhan, selalu sang pencipta realitas. Keduanya menjadi premis awal yang menyangga generasi ma'ad. Pasal ini berlaku pada setiap hal. Manusia memiliki empati, autentik, kesadaran, dan kebebasan yang tidak akan dimiliki mesin-mesin di dalam derajat yang sama. Tapi manusia itu sendiri juga makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta,
yakni Tuhan, bahwa Tuhan jauh lebih empati, menyadari dan bebas sekehendak hatinya. Bisa disimpulkan jika Tuhan adalah zat yang maha sempurna yang melampaui segalanya. Karena fakta bahwa Tuhan itu adalah sebab dari yang mana tiada akibat apapun atau berada di luar kuasa penyebab Tuhan, manusia bisa lupa akan kesalahannya dan kebaikan orang. Manusia bisa saja dan enggan menghukum orang yang salah atau memberi hadiah kepada orang yang berjasa. Hanya Tuhan, Sang Pencipta manusia, yang dapat menginginkan secara presisi, objektif, dan mengajar penuh ketelitian dan ketepatan. Maat dan kebijaksanaan Tuhan. Bijaksana adalah melakukan sesuatu dengan sempurna, tanpa celah, atau yang paling baik. Tindakan yang bijak berarti juga tidak menciptakan kesia-siaan atau tindakan yang ujungnya tidak memiliki makna atau manfaat, termasuk kita, manusia, yang diciptakan dengan maksud yang tidak sia-sia. Maat merupakan bukti kebijaksanaan yang sempurna oleh Tuhan. Maat memastikan bahwa setiap ganjaran yang diterima tidak melewatkan sedikit pun kebijakan maupun keburukan manusia. Kebijakan Tuhan menjadikan alam dunia ini adalah tempat untuk manusia berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Balasan yang paling bijak untuk manusia baru bisa diberikan setelah dunia hancur atau kiamat. Nomor 2, maat dan keadilan Tuhan. Adil bermakna mampu meletakkan dengan tepat sesuai porsi yang ideal pada setiap penerima. Adil bisa berarti berbeda pada setiap manusia. Yang menuntut kita adil belum tentu menurut orang lain adil, tetapi keadilan Tuhan bermakna pembalasan setimpal dari Tuhan kepada sekecil dan sebesar apapun kebaikan maupun keburukan yang diperbuat manusia. Maat adalah tempat penghakiman yang seadil-adilnya, di mana manusia mendapatkan balasan atau ganjaran yang tidak lebih dan tidak kurang pada dirinya. Jadi keadilan itu bisa berarti berbeda-beda dari setiap manusia. Misalnya adil bagi saya belum juga adil bagi Mbak Via, belum tentu adil bagi Najwa. Jadi adil itu berarti berbeda dari setiap pandangan manusia, seperti itu. Baik, selanjutnya ada menyoal sikap eksklusifme, inklusifme, dan pluralisme. Saya akan membeberkan apa sih yang dimaksud dari ketiga tersebut. Ada yang pertama, yaitu eksklusifme. Paham eksklusif adalah paham yang tertutup dan terisolir. Yang kedua ada inklusifme, yaitu paham inklusifme lahir sebagai respon Kristen menganggap bahwa kebenaran tidak hanya pada suatu kelompok. Pluralisme yang terakhir, semua agama sama dan kebenaran tiap agama itu relatif. Nomor 1, eksklusivisme. Paham eksklusif adalah paham yang dimiliki oleh orang dungu atau orang yang tidak kompeten berkomunikasi. Paham ini berkembang di area Kristen sebagai alat dogmatis, metodologis. Alasan tertentu sangat sederhana, yaitu karena paham itu digunakan oleh Kristen untuk membujuk pemeluk agama lain menerima Kristus dengan membarengi sikap keras gereja bagi penolaknya. Eksklusivisme dalam Kristen merupakan sesuatu hal yang wajar, hadir, dan berkembang pada peradaban Barat. Sejarah mencatat bagaimana hantaman terhadap doktrin Kristen dan otoritas gereja datang bertubi-tubi sejak masa pencerahan. Adapun eksklusivisme adalah pelampung penyelamatan yang diciptakan tergesa-gesa dan secara apologetis oleh Kristen dalam melawan sekularisasi. Kelemahan eksklusivisme yaitu Eksklusivisme. Kelemahan eksklusivisme. Kelemahan eksklusivisme adalah melakukan simplifikasi yang benar
terhadap siapa yang sesat dan selamat hanya berdasarkan penerima atas Kristus secara eksklusif. Artinya, orang baik adalah orang yang memahami kebenaran atau Kristen. Dan orang sesat adalah orang yang belum mengenal kebenaran agama Kristen. Pada kelompok yang terakhir ini, kata Kristen diperlakukan upaya dakwah dengan tujuan penyelamatan domba-domba tersesat. Paham inklusivisme. Paham inklusivisme lahir sebagai respon Kristen atas munculnya eksklusivisme dalam tubuh mereka. Menurut keyakinan ini, dari orang agama yang berbeda juga dapat menerima keselamatan melalui berkat Kristus yang tidak terbatas. Dengan kata lain, Kristen yang inklusif masing-masing memandang bahwa hanya ada satu kebenaran agama yang mutlak. Namun saat ini yang mereka yakini pula bahwa agama lain memiliki porsi kebenaran. Tentu porsi kebenaran itu berbeda-beda dan hanya pada Kristen kebenaran absolut itu ada. Contoh inklusivisme, pada inklusivisme dalam dirangkai ke dalam satu kata besar yaitu kontradiksi. Di sini mungkin bisa disebutkan sebagai problem kontradiksi, misalnya kenapa Yesus harus mengorbankan diri jika manusia pasti akan selamat dengan melakukan kebaikan dan mendapatkan petunjuk keselamatan langsung dari Tuhan ataupun sebaliknya. Inklusivisme juga jelas problematis karena ia malu mengakui bahwa mereka juga memiliki derajat eksklusivisme meski menyatakan bahwa agama lain punya porsi kebenaran. Namun kaum inklusif pada akhirnya menyatakan bahwa agamanya sajalah yang sepenuhnya benar. Ini lagi-lagi kontradiksi. Baik, yang ketiga yaitu terakhir adalah paham pluralisme. Penganut sikap pluralis menolak klaim bahwa ada satu agama yang benar sementara yang lain salah. Bagi mereka, semua agama sama belaka secara universal, entah baik dan buruknya. Dalam Islam sendiri terdapat para pluralis yang mengutip Al-Baqarah ayat 62, yakni sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berdasarkan ayat itu, Muslim pluralis menganggap bahwa tidak ada bedanya agama apapun dalam keselamatan di hari akhir. Pemahaman atas ayat ini di atas merupakan pemahaman yang terdistorsi, yang tidak lengkap. Sebab itu kritik paling awal yang bisa dilancarkan adalah menghadirkan ayat-ayat pembandingan dan pelengkap. Misalnya Al-Baqarah ayat 135. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Sangat jelas pada ayat itu bahwa agama lain boleh jadi memiliki petunjuk kebenaran. Namun kebenaran yang sejati, yang lurus, yang sesuai dengan tauhid adalah jelas pada Nabi Ibrahim. Agama yang benar itu adalah agama Islam yang tidak sekali-kali mempersekutukan Tuhan dengan selainnya. Kesimpulan dari paparan yang telah diberikan dapat dipahami bahwa semua sikap atau isme-isme di atas merupakan pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan Islam. Bahwa Islam memiliki pandangan hidup dan jalan beragama yang benar dan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa keselamatan mutlak bagi non-muslim adalah delusi. Ayat-ayat pembanding di atas menjelaskan bahwa ada kebenaran dalam suatu agama yang harus dicari, dan kebenaran itu adalah tauhid yang secara tepat dipahami di dalam Islam. Pun iman yang benar jugalah tidak cukup untuk membawa kepada keselamatan jemaat. Muslim juga menabung berbagai amal soleh, salah satunya misal dengan menegakkan pandangan agama yang benar dan menolak atau menyanggah berbagai pandangan keliru tentang Islam.
Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Dan kalau sekiranya kita kurang tahu atau kita tidak bisa menjawab, insya Allah Pak Mada yang jawab. Terima kasih guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.